Sebagai sebuah kabupaten baru, Buol tentunya membutuhkan berbagai sumber pendanaan, baik untuk memenuhi kebutuhan pendapatan daerahnya ataupun pembangunannya masa kini dan masa mendatang. Kehadiran perkebunan kelapa sawit Hardaya Inti Plantation atau PT HIP ternyata berperan besar. Tidak hanya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun keberadaannya juga membantu mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten ini. Karena sebagian besar masyarakat Buol terserap sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit terbesar di kabupaten ini. Lantas bagaimana pemetaan kekuatan kebun kelapa sawit terbesar di Kabupaten Buol ini dalam pembangunan kabupaten ini masa lalu, masa kini, dan masa mendatang? Masihkah keberadaannya diperlukan di sana? Buol merupakan satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Biau. Kabupaten Buol merupakan satu kabupaten hasil pemekaran yang berkembang pesat. Menurut data, tahun 2010 kabupaten termuda di Sulawesi Tengah ini terdiri atas 11 kecamatan dan 100 desa serta 7 kelurahan dengan luas wilayah 4.043,57 km persegi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2011 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Buol mencapai 140.500 jiwa. PAD Kabupaten Buol bertumpu pada pajak daerah dan usaha daerah yang sah lainnya. Namun perusahaan daerah dan retribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang cukup memadai bagi PAD Kabupaten Buol. Untuk mencukupi kebutuhan itu, maka dilakukan upaya-upaya demi peningkatan penerimaan asli daerah atau PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Di antaranya adalah mengundang para investor atau pengusaha swasta nasional serta lebih membuka diri dengan menjadikan wilayah yang cukup subur ini sebagai daerah penerima penduduk pendatang dalam program pemerintah, yakni transmigrasi. Dengan begitu, maka pemasukan dari sektor pajak ditambah dengan penanaman modal lain akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pendapatan asli daerah. Dari sumber di luar pajak penerimaan daerah, salah satu penunjang tertinggi bagi pemasukan pendapat asli daerah ini berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Keberadaan Hardaya Inti Plantation yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan telah beroperasi sejak tahun 1994 tentu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan daerah sebelum dan sesudah menjadi kabupaten mandiri seperti saat ini. Peran penting kebun kelapa sawit tertumpu untuk membangkitkan perekonomian masyarakat pedesaan. Kebun sawit adalah arena padat karya sehingga tidak mengherankan jika lahan sawit menjadi ruang penyerap tenaga kerja terbanyak dari masyarakat sekitar. Dengan beradanya perusahaan ini, dampak masalah pendapatan dan ekonomi masyarakat itu agak meningkat. Karena dengan adanya perusahaan ini kan membuka lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri. Yang sampai sekarang ini. Artinya masyarakat itu dipekerjakan di perusahaan itu. Dan itu komitmen pemerintah daerah dengan pihak perusahaan. Dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu dan Kabupaten Buol ini. Banyaknya penduduk daerah Kabupaten Buol yang bekerja di sektor perkebunan, terutama yang bekerja pada PT HIP atau Hardaya Inti Plantation yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit ini, tentulah menjadi satu kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi dan sosial daerah.
Masyarakat pekerja di perusahaan ini terdiri dari penduduk asli dan pendatang dengan masing-masing kapasitas dan kemampuan. Semuanya menjadi satu kesatuan membentuk kekuatan sumber daya. Hal ini penting sebagai modal bagi kemajuan perusahaan dan juga keberlangsungan pembangunan daerah ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program transmigrasi memilih daerah Kabupaten Buol sebagai salah satu daerah penempatan dan pemukiman. Hal ini didasari dari kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan variasi SDM. Kombinasi penduduk setempat dengan para pendatang menimbulkan efek positif, yakni akan terciptanya transformasi pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi untuk percepatan pembangunan daerah ini ke depannya. Bagi beberapa pemukiman transmigran dengan yang berada dekat dengan lahan perkebunan PT HIP, segera merasakan manfaat keberadaan perusahaan. Penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan HIP menjadi satu solusi pemerintah setempat guna mengurangi angka pengangguran. Terjadinya ruang saling membutuhkan antara kedua belah pihak menjadikan komposisi ini sebagai pemberi warna perkembangan daerah. Efek berikutnya adalah berputarnya roda ekonomi yang signifikan di daerah ini akan terjadi perputaran uang ratusan hingga miliaran rupiah dan kesemuanya menjadi kontribusi sangat penting bagi Buol. Ini adalah pemukiman penduduk Desa Mulat. Di desa inilah dapat ditemui perkebunan plasma mandiri, yakni satu sistem model penanaman pohon kelapa sawit bagi perorangan dengan modal bibit yang disediakan oleh PT HIP secara cuma-cuma. Bisa kita lakukan pengembangan bisa nanti kita akan ya daripada tanaman. Iya. Jadi kita bersyukur sekali sebagai kita masyarakat Mulat, khususnya masyarakat seluruh Kabupaten Buol ini terhadap perusahaan atas bantuan perusahaan kepada masyarakat Mulat dengan diadakannya bibit dalam bentuk pembentukan plasma mandiri. Jadi insya Allah ke depannya ini dengan adanya plasma mandiri ini bisa menambah pendapatan per kapita ekonomi masyarakat, khususnya petani-petani. Insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi mungkin dari proses ini mungkin ada kendala-kendala dalam hal apalah, mungkin pemeliharaan atau apa, mungkin ada teman-teman punya kendala itu, mungkin bisa diutarakan, disampaikan apa semua kendala-kendala itu. Nah, jadi yang kita harapkan sesungguhnya Pak, ini pembinaan teknis dan tentunya ada kebijakan-kebijakan mungkin dari perusahaan untuk menopang kegiatan kita selanjutnya ini. Nah, itu juga mungkin bisa kita harapkan, namun tentunya kita menunggu petunjuk dari pelaku atau pembina plasma mandiri ini di perusahaan CJM. Jadi dalam program plasma mandiri ini tujuannya untuk kelompok-kelompok tani itu supaya agar bisa saling kerjasama. Ada kesulitan juga dikerjakan bersama-sama. Jangan nanti mandiri dikerjakan secara sendiri, itu akhirnya akan mengalami kesulitan. Kami sangat bersyukur sekali ini sudah ada nampak keberhasilan tanaman-tanaman yang dari awal sampai dengan sekarang sudah dapat tumbuh dengan bagus, dirawat dengan baik. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Selain di tempat ini, plasma mandiri sudah menyebar di 8 desa lainnya dengan jumlah peserta sekitar 450 orang. Sebenarnya PT HIP telah lama melakukan kerjasama dengan masyarakat petani setempat melalui kelompok koperasi dalam rangka membangun kebun plasma kelapa sawit, dan hingga saat ini ada sekitar 12 koperasi yang tersebar di sekitar 17 desa sekitar dengan luas area plasma mencapai sekitar 15.000 hektar.
Perlahan namun pasti, usaha yang telah dibangun oleh masyarakat dengan dukungan dari perusahaan kini telah tampak hasilnya. Karena usaha kebun kelapa sawit tidak dapat langsung dipetik, jika ingin melihat hasilnya harus menanti sekitar 5 tahun ke depan. Akan tetapi, pada tahap ini paling tidak sudah tergambar bahwa masyarakat akan memiliki harapan kepastian usaha di masa mendatang. Sebagian penduduk di sini adalah para petani dan sebagian lagi adalah penduduk dengan ragam profesi. Namun dengan adanya program yang dilakukan oleh perusahaan kepada mereka, kini mereka sudah memiliki kebun-kebun sawit di tanah mereka sendiri. Inilah Mona, atau yang sering dipanggil teman-temannya dengan panggilan Mama Mona. Lanjut. 173-126. Seorang wanita kelahiran asli Buol yang kini bekerja sebagai salah satu karyawan perusahaan. Waktu ibu datang tahun 2008, cleaning service dulu saya Pak, 8 bulan. Cleaning service saya disuruh ke dapur lagi, 8 bulan lagi. Nah, setelah tahun 2000, saya disuruh ke 2010, saya disuruh ke ruang radio sampai sekarang Pak. Ibu 4 anak ini adalah salah satu gambaran seorang karyawan yang disiplin dan tekun. Berkat ketekunan, kini dia berhasil mendidik anak-anaknya dan berhasil membawa putri sulungnya ke jenjang pendidikan tinggi menjadi salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang cukup terkenal di kota Palu. Ya Pak, kita di lingkungan sini kan sekolahnya di semua perusahaan yang tanggung kayak ACK, dari dulu kan SMP-nya di Modo 3 Pak. Jadi pagi berangkat dari sini diantar sama fasilitas perusahaan semua Pak, antar jemput perusahaan yang antar jemputnya. Begitu di Buol, SMA dia pos. Kita enggak ada SMA pos selama 3 tahun. Setelah itu 3 tahun sudah lulus bisa antar Pak. Iya nabung sedikit-sedikit Pak untuk menyekolakan anak. Alhamdulillah sekarang sudah semester 5 Pak. Belajar apa tadi adik? Awalnya dia adalah pemilik suara lantang menolak HIP. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya informasi yang didapatkannya. Namun karyawan yang memulai bekerja dari level pekerja bawah ini kini telah merasakan sendiri manfaat yang dia dapatkan. Dari awal saya sudah ngomong ke teman-teman Pak, kita berharap ini adalah musibah semua karyawan, bukan cuma untuk ibu, tapi semua HIP yang merasakan. Karena ini adalah musibah besar yang harus kita terima, entah betul atau tidak itu hak yang bersangkutan Pak. Tapi kita berharap, kita tundukkan sejenak kepala kita berdoa untuk ibu. Semoga semua permasalahan ini, ibu cepat keluar dari permasalahan ini dan bisa menambah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dan bisa membuka lapangan pekerjaan lagi yang mungkin bisa diharapkan oleh masyarakat Buol, terutama masyarakat pedesaan yang butuh sentuhan-sentuhan dana. Inilah Maknawir. Wanita paruh baya ini adalah istri dari salah seorang karyawan perusahaan. Usaha sehari-harinya adalah membuka warung makan. Dia melayani kebutuhan makan bagi karyawan maupun masyarakat umum lainnya. Setelah beberapa tahun, siapa sangka berkat ketekunannya kini dia telah menikmati hasil usahanya, yaitu memiliki 1 unit mobil angkutan atas nama sendiri. Bahkan ke depan telah merencanakan akan memiliki beberapa lagi. Ya, saya buka usaha
jual nasi, melayani karyawan maupun tamu perusahaan. Saya sudah ada merasakan hasil dari HIP, bisa beli mobil 1 truk, sama motor 3, sudah buat rumah juga. Ya adanya perusahaan di Buol ini Pak, saya bisa sukses. PT HIP adalah sebuah perusahaan besar dan telah mapan sejak lama. Berbagai fasilitas telah terbangun. Semua fasilitas sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan dan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas penting adalah klinik. Klinik ini setiap hari ramai dikunjungi masyarakat untuk tujuan berobat. Hal ini sangat memudahkan sehingga tidak perlu pergi jauh jika ada yang sakit. Kelengkapan klinik sebagai balai pengobatan merupakan layanan penting kepada para pekerja dan masyarakat serta keluarga mereka. Pelayanan untuk pelayanan primer ada, pelayanan sekunder tidak ada. Pelayanan primer berupa posyandu, kemudian pemeriksaan, pengobatan pasien. Alhamdulillah respon masyarakat begitu baik karena adanya poliklinik yang ya walaupun seadanya seperti ini tapi lumayan bisa membantu pengobatan buat pasien karena sudah ada obat-obatan yang cukup baik untuk mereka. Selain itu, perusahaan juga telah membangun sekolah tingkat dasar. Kondisi sekolah yang cukup layak serta tenaga pengajar yang kompeten merupakan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk dunia pendidikan bagi anak-anak para pekerja maupun masyarakat umum lainnya. Tentu, hal ini dirasa sangat memudahkan para pekerja dalam beraktivitas karena anak-anak mereka terjamin soal pendidikannya. Masuk Pak. Di tengah lahan penanaman sawit, terdapat pabrik pengolahan TBS atau tandan buah segar yang dihasilkan dari pohon kelapa sawit dewasa. Di tempat inilah tandan-tandan buah segar diolah. Para pekerja yang sebagian besar juga berasal dari masyarakat setempat adalah aset penting bagi perusahaan karena di pundak mereka lah proses produksi dapat berlangsung dengan lancar. Dalam melakukan proses produksi, pihak perusahaan selalu berusaha untuk menerapkan sistem keamanan dan prosedur standar dan baku. Hal ini dilakukan agar semua dapat berjalan dengan aman dan maksimal. Perkebunan kelapa sawit adalah satu usaha padat modal dan menyerap banyak tenaga kerja. Suasana usaha yang tak terganggu adalah satu iklim yang sangat ideal bagi keberlangsungannya. Berbagai ancaman dan gangguan, baik langsung maupun tidak, dapat saja menghentikan kegiatan yang telah berjalan selama ini. Segala usaha yang telah dibangun oleh komunitas masyarakat bersama investor dan pemerintah setempat bisa saja berubah jika tidak ada usaha-usaha secara maksimal dalam menjaga dan membangunnya. Semua keputusan akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
Hal yang tidak bisa diabaikan adalah biar bagaimanapun keberadaan PT HIP dengan lahan perkebunan sawitnya telah berhasil memberikan torehan warna indah di wajah kabupaten potensial Buol di masa lalu dan kini. Kalau sudah begini, tentu semua berharap segala yang telah berjalan baik selama ini akan tetap dapat bertahan saat kini dan berkembang masa mendatang. Kita semua setuju, keberadaan kebun sawit ini masih sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Buol. Namun tentunya harus ada aturan-aturan yang jelas dari penyelenggara daerah setempat untuk menciptakan iklim yang kondusif dan kepastian hukum. Ini tentu saja tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Buol, namun juga bagi kepastian nilai investasi yang ditanamkan. Biar bagaimanapun, suka atau tidak suka, PT HIP sudah memainkan perannya untuk mendukung Kabupaten Potensial Buol dalam menentukan masa depannya.